Yang saya hormati Profesor Igusti Ayu Putrahmi Handayani and the Excellency Profesor Adi, thank you for presenting examination, dan Mbak Irma untuk mahasiswa yang akan menyampaikan seminar hasil penulisan tesis berjudul Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum berbasis kesetaraan gender dalam rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik. Saudara Irma, untuk skenario ujiannya nanti Anda diminta untuk melakukan presentasi maksimal 10 menit. Jadi latar belakang masalah, rumusan masalah, metode dan kesimpulan. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh tim penguji dengan memberikan evaluasi dan feedback terhadap laporan penelitian. Saya kira itu, dan saya sampaikan bahwa Dr. Adriana tidak bisa hadir karena sedang sakit, mengirimkan evaluasi ke sekretariat. Saya kira itu, silahkan presentasi. It's much better if you can present in English, but it's no problem if you in person. Please. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Isharyanto selaku Ketua Penguji. Yang saya hormati Bu Dr. Adriana Grahani selaku penguji 1, namun beliau berhalangan hadir karena sedang sakit. Yang saya hormati Bapak Prof. Garit Henry selaku penguji 3. Yang saya hormati Ibu Prof. Igusti Ayu selaku penguji 2 dan juga sebagai pembimbing saya. Serta rekan-rekan semua yang ada dalam ruangan ini yang sudah berkenan hadir dalam mengikuti acara seminar hasil riset saya. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, saya Irma Dwi Karyani dari Program Studi Magister Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini, Kamis 13 Oktober 2022 pukul 2.48 waktu Indonesia Barat, saya akan membawakan hasil riset saya dengan judul Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum berbasis kesetaraan gender dalam rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik. Untuk latar belakang, keterlibatan laki-laki dan perempuan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam perkembangan politik di era demokrasi ini. Kaitannya dengan kesetaraan gender karena di dalam demokrasi terintegrasi hak-hak politik baik laki-laki maupun perempuan sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar. Seperti DKP 2012 menyatakan bahwa demokrasi merupakan sistem yang menuntut semua kelompok masyarakat terwakili. Hal ini bertujuan untuk dalam pengambilan keputusan tidak ada kelompok yang dirugikan atau ditinggalkan. Ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam dunia perpolitikan khususnya di lembaga legislatif disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan Tridewianti 2012 menyatakan bahwa adanya pemahaman bahwa politik adalah dunia laki-laki, sehingga perempuan tidak perlu berkecimpung dalam politik. Laki-laki adalah pemimpin atau kepala keluarga, sehingga perempuan hanya perlu menjadi anggota saja di berbagai tingkatan kehidupan. Perempuan hanya sebagai pelengkap dalam politik, sehingga biasanya ditempatkan pada posisi atau urutan atau kedudukan yang tidak strategis atau penting. Sistem hukum di Indonesia, khususnya bidang politik, masih diskriminatif terhadap perempuan. Padahal jika kita berdasarkan angka statistik sensus penduduk Indonesia tahun 2020, jumlah laki-laki dan perempuan itu memiliki persentase yang relatif sama. Laki-laki berjumlah 51% dan perempuan bersekitar 49%.
rasionya 102 laki-laki dan 100 perempuan. Fenomena jika berpedoman kepada data kependudukan tersebut, maka jumlah ideal keterwakilan perempuan Indonesia dibandingkan laki-laki dalam bidang politik, misalnya di lembaga legislatif, seharusnya memiliki persentase yang hampir sama atau berimbang. Namun kenyataan berdasarkan hasil pemilu yang telah dilaksanakan, rasio tersebut masih jauh dari harapan. Bisa dilihat perbandingan daftar calon tetap anggota DPR laki-laki dan perempuan pada pemilu serentak 2019. Selanjutnya menarik untuk diperhatikan juga adalah penempatan nomor urut. Perempuan di nomor urut atas masih terbilang rendah, seperti nomor urut 1 dan 2. Meskipun dalam sistem pemilu proporsional terbuka memungkinkan bahwa bakal calon yang berhak mendapatkan kursi adalah yang meraih suara terbanyak. Namun, yang menempati nomor urutan teratas tetap lebih berpeluang untuk mendapatkan suara terbanyak. Bisa lihat dalam tabel di atas, keterpilihan anggota DPR berdasarkan nomor urut pada pemilu 2019. Untuk penelitian terdahulu, ada beberapa, salah satunya seperti Kunti Drewianti, kesetaraan dan keadilan gender di bidang politik, pentingnya partisipasi dan keterwakilan perempuan di legislatif. Laura Harjaloka, potret keterwakilan perempuan dalam wajah politik Indonesia. Nalom Kurniawan, keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dan beberapa lainnya. Untuk kebaruan penelitian, mengkaji lebih dalam mengenai kesesuaian konsep kesetaraan gender dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kesetaraan gender dalam rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam pasal 245 dan 246. Apakah kuota minimal 30% perempuan atau keharusan satu calon perempuan setiap 3 calon merupakan kebijakan yang paling sesuai dengan konsep kesetaraan gender atau tidak? Dan hasil dari pertanyaan tersebut akan memberikan analisis teoretik konsep kesetaraan gender secara profesional dalam rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik. Selain itu, PNUS juga akan mengkaji tingkat ideal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum berbasis kesetaraan gender dalam rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik. Rumusan masalahnya ada 2. Apakah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah sesuai dengan konsep kesetaraan gender secara proporsional dalam rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik? Yang kedua, bagaimana idealnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbasis kesetaraan gender dalam rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik? Tujuan penelitian menganalisis kesesuaian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan konsep kesetaraan gender secara proporsional dalam rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik. Yang kedua, menganalisis tingkat ideal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbasis kesetaraan gender dalam rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik. Manfaat penelitian, manfaat teoritis sebagai referensi, sebagai literatur pertimbangan, manfaat praktis bagi penulis, kesempatan penulis untuk menerapkan pengetahuan. Bagi dunia akademis, literatur untuk penelitian selanjutnya. Bagi masyarakat, khususnya bagi kaum perempuan yang memiliki minat di bidang politik sebagai sumber informasi. Langsung ke saya. Hasil penelitian, konsep kesetaraan gender secara proporsional dalam rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Persentase yang diberikan oleh undang-undang, baik Undang-Undang Pemilihan Umum maupun Undang-Undang Partai Politik terhadap kedudukan perempuan dalam suatu partai politik sebesar 30% merupakan suatu angka yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 2.
Pertimbangan mengenai ditetapkan angka tersebut sebagai bentuk perlakuan khusus. Perlakuan khusus tersebut diperoleh dengan tujuan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Sejalan dengan pernyataan di atas bahwa implementasi dari dimasukkannya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik menunjukkan sudah terpenuhinya partai politik dalam mengusung calon anggota legislatif perempuan untuk bersaing pada pemilihan umum tahun 2019, 2014, dan 2019 yang lalu. Akan tetapi sampai dengan saat ini keterwakilan perempuan di lembaga legislatif setelah melakukan pemilihan umum tidak pernah mencapai angka minimal 30%. Untuk itu, dari hasil pemilihan umum tersebut terdapat kesenjangan dan ketidakadilan bagi perempuan dalam kehidupan perpolitikan. Bisa dilihat dalam tabel tersebut persentase keterpilihan anggota DPR laki-laki maupun perempuan pada periode 2019, 2014, dan 2009, 2014, dan 2019. Di periode 2019 totalnya itu 560 dengan kapasitas laki-laki sebanyak 460 atau 82,14%. Sedangkan perempuan berjumlah 100 atau 17,86%. Persentasenya ini naik dari pemilihan sebelumnya. Untuk 2014 total 560 terdiri 463 laki-laki atau 82,68%. Perempuan sebanyak 97 atau 17,32%. Persentasenya ini turun dari periode sebelumnya. Sedangkan di 2019 totalnya itu 575 atau yang terdiri 455 laki-laki atau 79,13%. Sedangkan perempuan berjumlah 120 atau 20,87%. Persentasenya naik dari periode sebelumnya. Untuk rumusan masalah yang kedua, tingkat ideal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum berbasis kesetaraan gender dalam rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik. Di antara negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia masuk ke dalam urutan ke-7 sebagai negara dengan partisipasi perempuan di dalam politik sebagai anggota legislatif. Hal ini juga tidak terlepas sebagai acuan dari Undang-Undang Pemilihan Umum mengenai kuota 30%. Sedangkan peringkat pertama dipegang oleh negara Timor Leste dengan persen. Peringkat kedua adalah hampir menyentuh angka 30%. Dan peringkat ketiga dipegang oleh Laos sebesar 27,5%. Selain dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, jika dibandingkan dengan negara-negara di dunia, proporsi keterlibatan perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia juga sangat jauh posisinya dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Rata-rata negara di dunia memiliki persentase keterlibatan perempuan di lembaga legislatif mencapai 50% dan keterlibatan perempuan di dalam parlemen, persentase keterlibatan perempuan di parlemen legislatif berdasarkan data oleh Bawaslu menempatkan Indonesia dalam negara yang masuk dalam kategori kurang peduli terhadap keterlibatan perempuan dalam kancah politik. Bahkan berdasarkan data tersebut, persentase angka ideal yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum haruslah lebih dari 30%. Sebab dengan naiknya angka persentase kuota keterlibatan perempuan, maka akan tercapai kesetaraan gender yang lebih baik lagi dalam hal rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik dalam pemilihan umum. Penutup, kesimpulan kesetaraan gender secara proporsional dalam rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum sudah sesuai, akan tetapi setelah dilakukan pemilihan keterwakilan perempuan sangat jauh sekali dari 30%.
Tindak lanjut untuk memicu peningkatan jumlah keterwakilan kaum perempuan di parlemen adalah melakukan perubahan Undang-Undang Pemilihan Umum Pasal 245 dan 246 ayat 2 yang menyatakan daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% direvisi menjadi 50% yang artinya mewajibkan politik untuk memuat satu calon perempuan dari 2 calon anggota legislatif yang diusulkan dari setiap pengusung. Untuk sarannya, pemerintah pada umumnya dan partai politik pada khususnya seharusnya mengkaji ulang terkait kebijakan kuota kewajiban keterlibatan perempuan pada rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik, karena untuk memenuhi hak perempuan untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan pemerintah dan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 3 dan Pasal 28E ayat 3. Saran yang kedua, pemerintah sebaiknya segera melakukan revisi undang-undang terkait kuota kewajiban keterlibatan perempuan dalam rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik. Baik, terima kasih. Thank you, Irma. You already presented your research report. After that, an evaluation will be carried out by the examiner. For the first time, we asked the Professor Ed to provide comment and evaluation. Yeah, thank you very much, Chairman. Dear candidates, it's an important topic of your master thesis about election rights, election to elect, but especially to be elected. And what you want to make clear to us is that also in the field of man-woman relation, there should be apply the equality principle. That is the heart of your study, and I have 2, perhaps 3 questions about that, if you don't mind. I read the abstract very quickly, and you write that your recommendation is to have a situation in which the women representation should be 50%. 50% of the representatives should be women. That is what your suggestion. The question for me is, you write it as a recommendation, but is it also what you are suggesting that there should be a regulation? So not a recommendation, but a regulation in which is written down 50% of the representatives should be men and 50% of the representatives should be women. So is it a recommendation or is it a regulation? That is my first question. May I ask also the other questions? Yes, then. My second question is the problem, is that a task of the government or is it more a task for the parties? I can imagine that your recommendation is not only to the government, but perhaps it's better to do your recommendation to the parties. So the parties, when they make their list of candidates, 50% of the candidates are men and 50% of the candidates are women. So it's my question, do you think, wouldn't it be better that the parties will do that as when they are making their list of candidates, 50% men and 50% women, instead of the regulation by the government? That is my second question.
And the third and final question is, how can we prevent that in such a quantitative norm, 50%, that we have men or women, that is for me to say, that we have people who are not adequate for fulfilling the role of representative, which are persons who have not, which are not qualified, have not the qualifications, or have not the capacity to be a good representative. How can we prevent that? And that is for women relevant, but it's of course also relevant for men. That are my three questions, and I hope my questions are clear. Otherwise, somebody can explain in Bahasa. Thank you very much. Thank you, Prof. Adi. Irma, can you clearly understand about Prof. Adi's statement or question? Yang saya tangkap, kenapa saya ingin 50%? Iya, jadi yang pertama, Anda memberikan rekomendasi 50% pada angka, ataukah itu merupakan hal yang diatur di dalam regulasinya? Itu pertama. Dan yang kedua, suggestion atau sarannya itu kan kepada pemerintah, tulis di tesis itu. Apakah tidak sebaiknya juga ke partai politik? Ya. Kenapa tidak direkomendasikan juga ke partai politik? Dan yang ketiga, persoalannya kan sebenarnya bukan persoalan perempuan saja, tapi kan for men also. Itu mungkin yang harus dijelaskan. Silakan. Jadi 50% ini apakah diatur di dalam regulasi atau just rekomendasi? Just rekomendasi. Kan dijawab pada beliau. Apakah jadi recommendation situation representation should be 50%, harus 50% itu apakah dimasukkan dalam regulasi atau hanya sekedar regulation? Ya. Meneruskan ya. Kemudian problem dari tugas. Apakah 50% kandidat women itu adalah tugas pemerintah yang diatur, tentu harus diatur di regulasi, atau merupakan tugas partai? Mana yang lebih baik? Nanti dijawab. Jadi 50% itu apakah masuk dalam regulasi diatur, hanya sekedar diatur, atau Mbak Rekomendasi dari saya. Irma itu memasukkan 50% itu partai yang mengharuskan. Mana yang lebih baik? Supaya implementasinya real, ya, supaya jadi 50%, karena ini kan sekarang kan 20%, kan kemudian dinaikkan Indonesia now 30%. 30. Oh, ya. Regulation. Nah, itu apakah dimasukkan di dalam peraturan undang-undang ya, atau 50% itu Anda lebih baik dimasukkan ke partai, ya, partai yang punya punya regulasi itu. Jadi bukan undang-undang, mana yang dipilih, ya. Terus tadi yang terakhir tadi sudah dijelaskan juga ya. Ini kan tidak sekedar angka, tidak sekedar kuantitatif angka 50%. Ya, tapi juga perlu difikirkan apakah hanya sekedar 50% perempuan, women, tanpa memperhatikan kualitas, qualification. Ya. Jadi mungkin kualifikasi laki-laki lebih baik, tapi karena untuk mengejar 50% ya sudah. Nah, ini rekomendasinya bagaimana? Paham ya? Ya, silakan dijawab. Ya. Oke, boleh kan?
terkait dasar saya merekomendasikan 50% tersebut karena agar dapat memicu peningkatan keterwakilan perempuan pada pemilu-pemilu yang akan datang. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi respon cepat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ketidaksetaraan gender tersebut. Kebijakan ini kalau tidak segera dilaksanakan atau direalisasikan akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa memenuhi kesetaraan gender di parlemen. Timpangnya representasi perempuan di lembaga parlemen sangat memprihatinkan, sebab merujuk pada sensus penduduk Indonesia, laki-laki dan perempuan itu memiliki persentase kependudukan yang relatif sama. Laki-laki sebanyak 51% dan perempuannya itu sebanyak 49%. Nah, kesenjangan yang cukup tajam di institusi politik membuat World Economic Forum dalam laporannya pada awal 2021 memperkirakan dibutuhkan waktu 145 tahun untuk bisa mencapai kesetaraan gender dalam politik secara global. To regulation or recommendation. Answer one point. Answer is you choose recommendation or you choose regulation. Right? Exactly, that is what I want to hear. Anda pilih 50% itu masukin ke undang-undang atau hanya just recommendation? Pertanyaan itu. Kalau saya menginginkan dimasukkan di dalam undang-undang tersebut. Regulation. Regulation, yeah, I think. Next, second answer. Pertanyaannya tadi, 50% itu merupakan tugas pemerintah, apa tugas swasta? Dua-duanya kalau bagi saya, karena antara pemerintah juga partai politik memiliki kesinambungan yang bisa memicu. Both of them. Okay. That's clear. Ya, that's clear. Oke. The third, pertanyaan ketiga, jawabannya. Apakah Anda lebih memilih bahwa itu fulfill 50% perempuan, women, atau kalau tidak tercukupi tentu berdasarkan kualifikasi. Kalau tidak bagus ya tidak bisa. Jadi si laki-laki mana yang pilih? Kalau untuk lebih ke kemampuan ya, Ibu ya. Kualifikasi. Seharusnya partai politiknya itu membuat kayak kebijakan yang benar-benar mementingkan kemampuannya perempuan itu, misal mungkin dilakukannya pendidikan politik perempuan atau dimasukkan mereka di dalam kepengurusan partai politik sehingga mereka bisa memiliki pengalaman dan juga bisa bertanggung jawab. Kalau tidak terpenuhi tadi kualifikasinya, apakah mau dipaksakan 50% atau berikan ke laki-laki? Kalau kualifikasinya tetap diisi 50% perempuan, pertanyaannya itu jangan melebar. Kembali lagi sama 50% atau kualifikasi? Ya. Kualifikasi. Karena kemampuan lebih penting ketimbang ini. They have to fulfill that qualification. Yes, right. Okay. No, that's good to hear. Yeah, okay. Thank you very much. Thank you, Profesor Adi. And next, Profesor Adi. Thank you, Pak Is. Pertama saya ucapkan selamat Mbak Irma ya. Tidak banyak. Mbak Irma adalah menerima beasiswa yang itu harus segera selesai karena sudah melebihi. Yang berikutnya tentu tadi masukan dari Prof. Adi ya, bagus. Di rekomendasi harus jelas, saran ya, harus konsisten. Kemudian rekomendasinya jelas. Apakah dimasukkan regulasi atau ini sekedar saran? Harus tegas. Kemudian
Kalau jika keduanya, both of them dimasukkan, regulasi masuk, kemudian saran berarti partai ini harus dibahas sedikit, harus diungkap ya, diungkap di pembahasan, kemudian nanti supaya sinkron, simpulannya menyebutkan juga itu. Nah kemudian tadi sampaikan juga pentingnya edukasi ya bagi kaum perempuan karena di sini terkait berbasis gender mainstreaming. Ini juga mungkin perlu diberikan tambahan ya bahwa edukasi. Itu barangkali dari saya. Sekali lagi semangat ya, dan ingat Mbak Irma ini penerima beasiswa sehingga Oktober harus selesai. Supaya tidak kena penalti. Itu saja Prof. Is. Terima kasih, saya kembali. Terima kasih Profesor Ayu. Dan dari saya, Mbak Irma, ada dua hal saja. Nomor satu adalah untuk komparatif metode ya. Sajikan halaman 69 representasi laki-laki dan perempuan dalam parlemen di Asia Tenggara pada 2019 ya. Data ini menarik secara kuantitatif tetapi mohon diberikan analisis. Misalnya begini, ada perbedaan yang cukup kuat yang terkait dengan kultur politik. Misalnya antara Timor Leste dengan Filipina serta dan tentu ini memerlukan satu analisis. Jadi saya mohon ada satu atau dua paragraf yang merupakan klaim dari Anda selaku peneliti bahwa data itu terima dengan pemahaman seperti apa. Misalnya adalah banyak publikasi partisipasi politik perempuan Indonesia itu sebetulnya kurang bervariatif dibandingkan dengan Filipina misalnya. Nah ini kan akan terbukti dari representasi di parlemen Filipina lebih banyak untuk untuk perempuan. Karena memang di sana political movement in Philippines are more variative by women than Indonesia. Dan satu analisis yang menunjukkan data ini akan menarik untuk dilengkapi seperti itu. Dan yang kedua untuk riset framework-nya ya, kerangka pemikirannya itu mohon dicek lagi ya dengan pilihan jenis penelitian kan penelitian doktrinal ya. Nah kerangka itu belum menunjukkan kerangka pemikiran doktrinal. Kerangka pemikiran penelitian doktrinal adalah dimulai dari premis mayor, kemudian ada premis minor, dan seterusnya sampai pada hasil yang diharapkan dari penelitian. Jadi tidak sekedar layout ya untuk membaca keseluruhan naskah. Jadi saya kira itu dan nanti bisa dilengkapi, tidak terlalu banyak ya, hanya memang kemampuan Anda untuk mensitasi international publication barangkali bisa menambah analisis terutama yang perbandingan kuantitas dari keterwakilan perempuan di parlemen. Negara-negara itu ya. Saya kira itu. Okay, it's the finalization for this examination. And thank you, and perhaps success for you, Irma, in the next step for the studies in Magister Ilmu Hukum. And thank you, Prof. Adi, that you give the usual recommendation for the final of this thesis, Prof. Ayu. And thank you for your visions and your advice to Irma. Hadirin sekalian, kita sudah sampai pada penghujung tahapan pelaksanaan ujian dan saya terima kasih atas kehadiran Anda semua. Dengan ini dinyatakan ujian selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Yeah. Mistake. Yes, of course. Yeah.
Gracias.